Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena berkat kemurahan-Mu, kami masih bernapas, kuat, sehat, sampai detik pagi ini. Dan saat ini kami berada di rumah Tuhan, dan juga jemaat-Mu ada di rumah masing-masing. Kami mengadakan ibadah untuk memperingati hari kenaikan-Mu ke surga, di mana Engkau kembali ke tempat kemuliaan-Mu. Dan kami bersukacita karena kami tahu bahwa apa yang telah terjadi membuktikan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau Tuhan dan Raja hidup kami. Setelah kami naikkan pujian bagi-Mu, sekarang waktunya kami untuk mendengarkan dan menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pagi ini. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Oleh berkat kemurahan Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesempatan keluarga gembala dan beberapa jemaat bisa bersama untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk beribadah bersama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan saat ini adalah Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Kita buka di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya 9 sampai ayat yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Peristiwa ini sebelumnya tidak ada yang pernah terjadi. Ada orang mati, bangkit, hidup, lalu naik ke surga. Sehingga peristiwa ini membuat murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu seolah-olah melihat sesuatu yang membingungkan. Bagaimana hal ini terjadi? Walaupun sebenarnya dalam firman Tuhan sudah jelas, sering kita melihat bagaimana Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah satu pribadi
yang datangnya bukan dari dunia ini. Karena firman Tuhan katakan dia adalah roh, Allah yang roh itu yang telah menjelma jadi manusia. Dalam hal inilah kita pagi ini diajak untuk melihat satu realitas, satu kebenaran. Tentunya ini membuat kita juga harus punya atau muncul satu pertanyaan. Bagaimana orang yang sudah mati, sudah 3 hari dikubur, lalu dikatakan bangkit, dia hidup, dan selama 40 hari berulang-ulang menyatakan diri, menampakkan diri kepada murid-muridnya, membuktikan dia hidup, dan memberikan pesan-pesan kepada muridnya, pesan-pesan yang positif, pesan-pesan yang mengarah kepada kehidupan untuk terus fokus dan percaya kepada dia. Lalu pertanyaan kita, siapa dia kok naik ke surga? Tentunya pada waktu itu murid-murid juga bertanya dalam hatinya, siapa dia? Kok bisa naik ke surga? Bagaimana dia bisa naik ke surga? Ketika murid-murid pada waktu sedang melihat, menengadah ke atas, melihat peristiwa ketika Tuhan Yesus terangkat dan naik ke surga, dikatakan ada 2 malaikat berpakaian putih dan memberitahukan bahwa Yesus Tuhan yang sekarang naik ke surga nanti suatu saat akan kembali lagi dengan cara yang sama, kembali ke dunia, kembali untuk menjemput umat yang percaya kepadanya. Lalu tentunya kembali bertanya, siapa dia? Kok bisa naik ke surga dan akan kembali ke dunia ini? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dalam firman Tuhan jelas dinyatakan bahwa dia adalah pemilik surga. Siapa dia kok naik ke surga? Jawabannya adalah dia adalah pemilik surga. Dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya 5 sampai yang ke-8, ayat ini mengatakan demikian. Filipi pasal 2, ayatnya 5 sampai yang ke-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam ayat yang ke-6, saya ulangi, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan lebih jelas seperti ini. Pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Jadi dengan ayat ini kita bisa melihat siapa dia. Kok sudah mati 3 hari bangkit hidup, setelah itu naik ke surga.
Ayat ini jawabannya, saudara. Dia sang pemilik surga. Kenapa? Karena dalam ayat ini dikatakan bahwa ia itu sama dengan Allah. Karena memang dia adalah roh Allah. Dia punya sifat ilahi, kekal, berkuasa. Tetapi itu tidak dipertahankan, terus tinggal di surga. Jelas firman Tuhan katakan bahwa dia telah mengosongkan dirinya. Dia yang punya surga, pemilik surga, turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosanya. Ini petunjuk ayat yang jelas. Jadi kalau kita mungkin masih muncul pertanyaan, betulkah seperti itu? Benarkah dia naik ke surga? Atau siapa dia kok bisa naik ke surga? Bisa. Kenapa? Karena dia adalah pemilik surga. Lalu petunjuk ayat yang selanjutnya bisa kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, yang membuktikan bahwa dia adalah pemilik surga. Yohanes 3 ayat yang ke-13 jelas mengatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia atau Tuhan Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dari ayat ini jelas, dari mana Tuhan Yesus itu asalnya, datangnya, dikatakan dari surga. Inilah bukti yang dikatakan oleh malaikat bahwa anak yang akan dikandung oleh Maria itu adalah Roh Kudus. Allah yang roh ilahi, roh yang kekal, yang telah menjelma jadi manusia, turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman yang kekal. Sehingga kita tidak bingung lagi, kita tidak ragu lagi, dan jangan ragu lagi. Dari petunjuk beberapa ayat ini sudah jelas bahwa dia asal dari surga, turun ke dalam dunia setelah menjalankan tugas pengorbanan penyelamatan manusia, dia kembali lagi ke asalnya, yaitu surga. Kembali di dalam Filipi pasal yang kedua tadi, saudara, membuktikan bahwa dia adalah pemilik surga. Dalam Filipi tadi pasal yang kedua, sekarang kita lihat ayatnya yang ke-9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagaimana kita bisa mengatakan Yesus Kristus dia adalah pemilik surga? Ayat ini jelas, saudara. Dia adalah Tuhan yang telah turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, dirinya dikorbankan untuk menanggung dosa manusia. Setelah peristiwa dia mati, dikuburkan, 3 hari bangkit, dia naik ke surga. Dan ayat ini jelas, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah harus mengaku
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau dia Tuhan, berarti dia sang pemilik surga. Amin. Lalu yang kedua, untuk apa dia naik ke surga? Ini perlu muncul pertanyaan dari hati kita. Untuk apa dia naik ke surga? Kalau tidak ada tujuan, yang jelas tidak perlu naik ke surga. Kalau Bapak Ibu pergi meninggalkan rumah, pasti ada tujuan. Seperti pagi ini meninggalkan rumah kesibukan, lalu datang bersama-sama di tempat ini. Untuk apa? Untuk ibadah bersama, memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Ketika pagi hari Bapak Ibu pergi ke pasar, pasti punya tujuan. Untuk apa? Untuk belanja kebutuhan makan hari ini, dan seterusnya. Begitu juga untuk apa dia naik ke surga? Yang pertama, untuk mengutus dan mengirim Roh Kudusnya. Untuk mengutus dan mengirim Roh Kudusnya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama tadi, ayatnya yang ke-8. Ayat ini mengatakan, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapa, aku akan kembali kepada Bapa, aku akan kembali kepada asalku. Allah yang berkuasa, Allah yang roh, kembali ke surga. Dan aku akan mengirim, akan mengutus Roh Kudus ke dunia ini. Untuk apa, saudara? Roh Kudus itu diutus, Roh Kudus itu dikirim ke dunia, dan Tuhan Yesus kembali ke surga untuk memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mengapa manusia perlu kuasa Roh Kudus? Kenapa kita orang percaya perlu Roh Kudus, saudara? Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa hidup kita ini ada musuh yang tidak kelihatan. Siapa musuh kita? Bukan keluarga kita, bukan tetangga kita, bukan pemerintah, tetapi musuh kita adalah iblis. Oleh karena itu Petrus mengatakan, sadarlah dan berjagalah, musuh-musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum, dan siapa yang lengah akan diterkam. Kalau kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya yang menghendaki merindukan surga, tidak diperlengkapi dengan Roh Kudus, maka kita akan dikalahkan, ditaklukkan oleh iblis. Sehingga kita butuh kuasa Roh Kudus, saudara. Jadi Roh Kudus ini diberikan kepada kita supaya kita menjadi
pemenang. Bapak Ibu, banyak kesaksian. Kalau kita lihat di YouTube, kita lihat kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita yang pernah bersahabat dengan iblis, kerjasama dengan iblis, kuasa kegelapan. Banyak yang akhirnya bertobat. Dan ada kesaksian bagaimana seorang yang punya kehebatan, roh iblis dikatakan disebut orang pintar atau seorang dukun, pernah bertarung dengan seorang Kristen. Dia katakan berkali-kali mencoba untuk melawan roh yang ada dalam kehidupan orang Kristen. Orang ini tidak mampu, orang ini kalah, dan akhirnya bertobat, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu banyak sekali dialami, dan itu beliau-beliau masih hidup sampai hari ini, dan sekarang banyak yang jadi hamba Tuhan atau pendeta. Itu membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang sanggup untuk memberikan kuasa, urapan, perlindungan, keselamatan kepada kita. Dan roh itu tidak ada satupun roh yang lain yang bisa mengalahkannya, karena dia adalah Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu kita ingin menang atas godaan setan, iblis, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, agar kita menjadi saksi hidup, dan lewat kesaksian itu banyak orang yang percaya, bertobat, diselamatkan dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, untuk apa dia naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita kembali melihat dalam firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-14, ayat ini harus menjadi ayat emas kita, harus kita pegang teguh untuk meneguhkan, menguatkan iman kita. Yohanes 14 ayatnya 1 sampai yang ketiga. Ayat ini mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jelas ayat ini jawaban pertanyaan kita. Untuk apa Tuhan Yesus yang sudah mati, disalibkan, dikuburkan, 3 hari bangkit, dia hidup, lalu malaikat mengatakan dia kembali ke surga, dia terangkat ke surga, dia naik ke surga. Untuk apa, saudara? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita yang siapa? Kita orang yang percaya. Bapak Ibu, harus kita akui, kita sadari, kita hidup di bumi yang hanya sementara saja, butuh tempat. Orang beribadah butuh tempat. Orang berumah tangga, berkeluarga butuh tempat. Orang berjualan butuh tempat. Apapun aktivitas atau dimanapun kita berada, butuh tempat. Ini hanya hal yang sementara, apalagi di akhirat itu kekal selamanya.
butuh tempat yang bagaimana? Tempat yang aman, yang nyaman, yang penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh kemuliaan untuk selamanya. Ini telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang Dia sudah kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Berarti Bapak Ibu kita tidak perlu bingung lagi. Soalnya aku mati nang ngendi ya nggonku? Di mana Bapak Ibu? Surga, karena sudah ada yang menyediakan. Semua apa yang di dunia, rumah kita, mobil kita, tanah kita, uang kita, emas kita, apapun yang kita miliki, kita tinggal semuanya. Dan kita akan mendapatkan tempat yang lebih indah, yang lebih mulia, yang tidak ada ratap dan tangis, tidak ada kesusahan, tidak ada perkabungan. Di sana kita akan menikmati sukacita, damai yang kekal, dan hidup yang penuh kemuliaan di surga bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Fokus tetap memandang kepada Kristus. Apapun yang kita alami, kesusahan, penderitaan, apapun yang kita alami, ingat, bagi orang yang percaya, sudah punya tempat yang penuh sukacita dan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan dalam firman-Nya katakan, berbahagialah orang-orang yang mati sejak sekarang ini, yang matinya di dalam Tuhan. Artinya apa? Tetap punya iman kepada Kristus. Mati itu berbahagia. Amin. Lalu yang Romawi 3. Siapa yang berhak menerima janji itu? Walaupun tadi sudah saya singgung, tetapi ini perlu muncul juga pertanyaan dalam hati kita. Siapa yang berhak menerima janji itu? Jawabannya adalah orang yang percaya kepada Kristus Tuhan. Orang yang percaya kepada Kristus Tuhan. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9, ayat ini mengatakan demikian. Roma pasalnya 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, kapan? Ketika masih hidup. Percaya dalam hatimu, kapan? Ketika kita masih hidup. Berarti ini bicara orang yang percaya, mulutnya mengaku Yesus Kristus Tuhan, hatinya percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika orang itu masih hidup di dunia ini, ayat tadi katakan, maka kamu akan diselamatkan. Siapa yang mengaku? Siapa yang percaya dalam hati? Orang yang masih hidup. Berarti ini orang-orang yang percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya. Ayat 11 sampai 13.
Roma 10 tadi ayat 11 sampai 13 mengatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada siapa? Dia, Yesus Kristus Tuhan, tidak akan dipermalukan. Amin. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, yang berseru kepadanya. Berarti orang yang percaya berseru, memanggil namanya, memuliakan namanya. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, akan diselamatkan. Siapa yang punya hak menerima tempat yang Tuhan sediakan di surga tadi? Orang yang berseru-seru, orang yang memanggil namanya, orang yang memuji namanya, orang yang menyembah namanya, orang yang mengagungkan nama Kristus Tuhan. Orang itu punya hak menerima tempat yang sudah disediakan. Di mana? Surga. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya 11 dan 12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak atau berseru percaya Kristus sebagai Tuhan. Jadi di sini dikatakan barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini bicara hidup kekal di surga. Jadi kalau ada orang alergi lalu menolak Yesus disebut anak Allah, ini akan rugi besar. Karena ini petunjuk kitab suci, ini petunjuk firman Tuhan. Barang siapa dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam mulutnya selalu berseru menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, menyembah nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan orang itu memiliki hidup yang kekal. Kita tambah ya ayatnya yang ke-20, Saudara. Ayat 20, perhatikan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Amin. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Rugi ikut Tuhan Yesus? Tidak akan rugi. Tapi kalau kita tidak punya Tuhan Yesus, tidak punya anak yang disebut dalam firman Tuhan ini, menolak anak Allah, akan rugi. Di dunia mungkin kita hebat,
Uang kita banyak, mobil kita banyak, rumah kita mungkin banyak, emas perak mungkin banyak, tetapi tanpa hati kita ada anak Allah, Yesus Kristus namanya, kita akan rugi besar. Oleh karena itu jadilah anak Tuhan, orang beriman yang imannya kuat teguh di dalam Dia. Jangan pernah mengeluh dalam hidup ini, saudara. Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan atau siapapun. Jangan pernah. Tuhan itu sangat baik. Dia memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia yang punya surga, pemilik surga, punya kemuliaan kekal selamanya, punya kuasa di bumi dan di surga. Dia turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia mati dikuburkan, dia bangkit, dia hidup 40 hari, dia naik ke surga, dan dikatakan kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita, yaitu tempat yang penuh sukacita, kebahagiaan, kemuliaan, dan itu diberikan bagi orang-orang yang selalu dan terus menerus berseru-seru kepada namanya, menyebut namanya, menyembah Dia, mengagungkan Dia, ikut Dia. Maka dikatakan orang itu akan memiliki hidup kekal di surga bersama Dia selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh menikmati berkat yang dari surga. Engkau sang pemilik surga, Engkau yang punya surga, telah turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Engkau mati di kayu salib, dikorbankan untuk menanggung dosa kami umat manusia. Dan bagi kami orang yang percaya kepadamu, kami memiliki hak, yaitu untuk menerima tempat yang sudah Tuhan sediakan, yaitu surga yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala berkat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Semua anak-anak-Mu, semua umat yang percaya kepada Engkau, teguhkan, kuatkan hati dan imannya. Engkau memberkati kesehatannya, Kau memberkati rumah tangganya dengan kebahagiaan, Kau memberkati usaha pekerjaannya dengan berkat keberhasilan, rezeki yang melimpah, dan hidupnya setia, tekun, dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, berdoa bersyukur, dan kami akhiri ibadah peringatan hari kenaikan ke surga pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.